Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir pada video conference yang ini. Petugasnya adalah saya sebagai host Lis Purwantini, kemudian moderator Ibu Titis Caturwigati SPD GR, presenter Bu Irma Setiawati SPD. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Titis selaku moderator. Silakan Ibu Titis. Baik, terima kasih Bu Lis selaku host yang telah membuka acara pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, perkenalkanlah nama saya Titis Caturwigati yang pada siang hari ini akan memandu pemaparan materi matematika dengan tema sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan biodata presenter kita pada siang hari ini. Beliau bernama Irma Setiawati SPD, yang saat ini mengajar di SMP Negeri 37 Semarang. Lahir di Semarang pada tanggal 9 Januari 1980 dan bertempat tinggal di Jalan Depok Sari Dalam 3, nomor 19, Telogosari Kulon, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir beliau menempuh pendidikan matematika S1 di Universitas Negeri Semarang. Beliau pernah mengajar dari tahun 2003 sampai tahun 2014 di SMP Muhammadiyah 7 Semarang dan sampai saat ini masih mengajar di SMP Negeri 37 Semarang dan mata pelajaran yang diampu adalah mata pelajaran matematika. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai pemaparan materi pada hari ini dan kepada yang terhormat Ibu Irma Setiawati SPD saya persilahkan. Terima kasih Bu Titis Caturwigati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya akan menyampaikan tentang materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel menggunakan aplikasi SAC. Untuk materi sistem persamaan linear dua variabel atau yang sering disingkat dengan SPLDV, pada hari ini kita membahas lebih khusus yaitu untuk penyelesaian SPLDV. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dapat menggunakan yang pertama grafik, kedua eliminasi, ketiga substitusi, keempat gabungan, yaitu eliminasi substitusi. Untuk metode grafik, sebagai contoh di sini, buatlah grafik menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari kedua sistem persamaan berikut ini. 5X ditambah 2Y sama dengan 12, dan 6X ditambah 7Y sama dengan 19. Lalu, tentukanlah nilai X dan Y-nya. Penyelesaiannya, kita menentukan titik potong menggunakan tabel. Untuk titik potong pada sumbu X, kita memisalkan Y sama dengan 0. Dan untuk titik potong pada sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0. Untuk persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 12, kita memperoleh 2 titik potong, yaitu 0,6 dan 2,4,0. Sedangkan untuk persamaan 6X tambah 7Y sama dengan 19, kita memperoleh titik potong 0,19 per 7 dan 19 per 6,0.
setelah digambar grafiknya, kita akan memperoleh titik potong kedua grafik yang merupakan titik penyelesaian dari kedua persamaan tersebut, yaitu 1,2. Itu cara pertama menentukan penyelesaian SPL-DV dengan menggambar grafiknya, dan titik potong merupakan penyelesaiannya. Yang kedua, kita menggunakan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Untuk contohnya, tentukan himpunan penyelesaian SPL-DV dari X plus 2Y sama dengan 1 dan 3X min Y sama dengan 10. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita eliminasi variabel X. Persamaan pertama, X plus 2Y sama dengan 1. Persamaan kedua, 3X min Y sama dengan 10. Kita melihat koefisien dari variabel X, karena kita akan mengeliminasi variabel X. Persamaan pertama, koefisiennya 1. Persamaan kedua, koefisien dari X-nya adalah 3. Untuk mengeliminasi, maka kita harus menyamakan koefisiennya. Maka kita kalikan persamaan pertama dengan 3 dan persamaan kedua dengan 1. Sehingga diperoleh hasil kalinya, persamaan pertama menjadi 3X plus 6Y sama dengan 3. Persamaan kedua, 3X min Y sama dengan 10. Karena koefisien X kedua persamaan bernilai positif, maka kita kurangkan kedua persamaan tersebut. Sehingga diperoleh 3X dikurangi 3X 0, 6Y dikurangi negatif Y, hasilnya 7Y, 3 dikurangi 10, hasilnya negatif 7. Diperoleh Y sama dengan negatif 1. Kemudian kita eliminasi variabel Y. Kalau tadi kita melihat koefisien dari X, karena mau mengeliminasi X, sekarang kita lihat koefisien dari Y. Persamaan pertama, X ditambah 2Y sama dengan 1. Persamaan kedua, 3X dikurangi Y sama dengan 10. Koefisien Y persamaan 1 adalah 2. Dan koefisien Y persamaan kedua adalah negatif 1. Kita abaikan dulu negatifnya, kita lihat koefisien bilangan cacahnya. Jadi yang pertama tadi 2, yang kedua adalah 1. Maka kita samakan. Dengan cara persamaan pertama kita kalikan 1 dan persamaan kedua kita kalikan 2. Diperoleh hasil kalinya, persamaan pertama menjadi X tambah 2Y sama dengan 1. Persamaan kedua, 6X min 2Y sama dengan 20. Karena koefisien dari persamaan pertama itu positif 2 dan persamaan yang kedua negatif 2, karena berbeda tanda, untuk menghilangkan kita jumlahkan. Sehingga diperoleh X ditambah 6X hasilnya 7X, 2Y ditambah negatif 2Y hasilnya 0, dan 1 ditambah 20 hasilnya 21. Diperoleh X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah X, Y, sehingga hasilnya adalah 3, negatif 1. Berikutnya untuk yang substitusi. Substitusi kata lainnya yaitu dengan mengganti. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian SPL-DV dari 3X tambah 4Y sama dengan 11 dan X tambah 7Y sama dengan 15. Penyelesaiannya, persamaan satunya adalah 3X tambah 4Y sama dengan 11. Persamaan kedua, X tambah 7Y sama dengan 15.
Dari persamaan kedua didapat X sama dengan 15 min 7Y. Kita pindahkan positif 7Y. Kita jadikan X sama dengan 15 min 7Y merupakan persamaan ketiga. Kemudian substitusikan persamaan ketiga ke persamaan pertama. Diperoleh persamaan pertama adalah 3X plus 4Y sama dengan 11. Kita substitusikan menjadi 3 kali 15 min Y sama dengan 11. Diperoleh 45 min 21Y tambah 4Y sama dengan 11. Hasilnya min 21Y ditambah 4Y sama dengan 11 dikurangi 45. Negatif 17Y sama dengan negatif 34. Diperoleh Y sama dengan 2. Dari nilai Y sama dengan 2, kemudian kita substitusikan ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga adalah X sama dengan 15 min 7Y. X sama dengan 15 dikurangi 7 kali 2. X sama dengan 15 dikurangi 14. Diperoleh X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Cara yang terakhir, atau cara yang paling sering digunakan, karena lebih efektif dan lebih menyingkat waktu, yaitu gabungan, eliminasi, substitusi. Perhatikan contoh. Dengan metode gabungan tersebut, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. 2X min 5Y sama dengan 2, dan X plus 5Y sama dengan 6. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu dengan metode eliminasi, diperoleh persamaan pertama 2X dikurangi 5Y sama dengan 2, persamaan kedua X ditambah 5Y sama dengan 6. Kita akan eliminasi variabel X. Sehingga persamaan pertama kita kalikan 1 dan persamaan yang kedua kita kalikan 2. Diperoleh persamaan pertama menjadi 2X dikurangi 5Y sama dengan 2. Persamaan kedua 2X plus 10Y sama dengan 12. Karena variabel koefisien X sama-sama bernilai positif, maka kita kurangkan. Sehingga diperoleh hasil negatif 15Y sama dengan negatif 10. Y sama dengan negatif 10 per negatif 15. Atau disederhanakan menjadi Y sama dengan 3. Kemudian disubstitusikan nilai Y ke persamaan X plus 5Y sama dengan 6. Sehingga diperoleh X plus 5Y sama dengan 6. X ditambah 5 kali 2 per 3 sama dengan 6. X ditambah 10 per 15 sama dengan 6. Kita pindah-luaskan sehingga menjadi X sama dengan 6 dikurangi 10 per 15. Hasilnya X sama dengan 22 per 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 22 per 3, 2 per 3. Demikian materi untuk penyelesaian SPL-DV. Kemudian, siswa bisa melanjutkan untuk mengerjakan evaluasi yang ada. Soal yang pertama, diketahui SPL-DV berikut. Y ditambah 2X sama dengan 8, dan 2Y dikurangi 7X sama dengan min 6. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Siswa bisa mengurai yang tadi sudah disampaikan. Misalkan mereka lupa, maka bisa membuka lagi materinya.
kita bisa klik materi yang ada di situ, kita kembali ke materi, mencari cara atau metode yang mereka paling suka atau paling mudah bagi siswa untuk dipilih. Kita kembali ke evaluasi. Setelah menggunakan cara tadi, diperoleh hasilnya, yaitu di B. Kemudian soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x ditambah y sama dengan 6 dan x tambah y sama dengan 5. Diperoleh hasilnya dengan cara yang tadi. Nah, selamat, skor Anda 10. Misal akan mengulang lagi, misal kita kembali lagi. Nah, di sini skor awalnya tadi 10, kita hapus. Misal mau ada teman atau orang lain yang mengerjakan, maka kita reset sehingga tidak nampak hasilnya. Nah, kita coba. Nah, hasilnya salah. Kemudian misalkan yang di sini bisa diulang. Kemudian di reset skornya bisa untuk belajar. Demikian paparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Lis Purwantini selaku host, kemudian Bu Titis Saturwigati selaku moderator, dan Bapak Dudi Imadudin selaku instruktur. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Titis. Baik, terima kasih Bu Irma, pemaparan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari presenter mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Dan untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk tanya jawab pada sesi pertama, saya persilahkan dua orang penanya mungkin yang akan memberikan pertanyaan atau yang akan memberikan masukan. Kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan berbicara secara langsung dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau pertanyaan, bagi yang baru bergabung sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya mengenai sistem persamaan linear dua variabel, kami persilahkan. Dan sembari menunggu pertanyaan, kami ingatkan juga untuk yang belum presensi, silakan presensi, linknya ada di kolom chatting. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Masih kami tunggu sebentar lagi jika ada pertanyaan atau ingin memberikan masukan. Ada sih. Ya. Monggo, ini ada Pusriani yang di chat. Atau ada suara Bapak? Monggo. Ini terlihat ada Bapak Zahirah Salwadinah yang mengaktifkan mikrofon, mungkin akan bertanya. Kami persilahkan. salah tekan, enggak. Oh iya, terima kasih Bapak. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum presensi, kami persilahkan untuk presensi bagi yang baru bergabung. Dan bagi yang baru bergabung, saya informasikan bahwa saat ini memasuki sesi tanya jawab. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, kami persilahkan. Ibu, saya mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian ajukan pertanyaannya. Ya, nama saya Indarti Puji Astuti.
dari Mantida Sleman. Saya mau bertanya, latar belakang kenapa Ibu memilih persamaan variabel untuk dijadikan media pembelajaran SAC ini? Langsung saya jawab ya, Bu Titis. Jadi saya memilih sistem persamaan linear dua variabel karena ini materi yang sering keluar, baik pada tes ataupun pada UNBK. Ya. Apalagi untuk yang akan atau yang kemarin pada saat simulasi terakhir sudah dijalani, kita akan menggunakan UNBK-nya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita menggunakan AKM. Nah, di sini para siswa harus pandai untuk membaca tabel, membaca cerita, membaca kejadian yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, SPLDV ini terapannya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini saya pilih materi SPLDV. Anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tadi saya mau menayangkan video, tapi karena untuk Vicon itu video sangat lambat dan suaranya nggak akan terdengar, sehingga saya ganti berupa gambar tulisan saja. Kurang lebih itu alasannya karena untuk materi mengerjakan tes-tes, terutama tes AKM yang akan digunakan mulai tahun depan, pengganti UNBK. Begitu Ibu jawabannya? Iya, terima kasih. Oke, Sama-sama. sudah cukup Semoga Ibu Indarti? bermanfaat. Sampun. Oh, terima kasih Bu Indarti untuk pertanyaannya, telah berpartisipasi dalam pemaparan materi pada siang hari ini. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin kami persilahkan untuk satu orang penanya lagi. Baik, jika tidak ada, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang telah bergabung bersama kami dalam pemaparan materi mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum saya serahkan kepada host, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyelesaian sistem persamaan dua variabel, yaitu penyelesaian persamaan linear dua variabel dapat menggunakan beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah metode grafik. Yang kedua adalah metode eliminasi, yaitu dengan menghilangkan salah satu variabel. Yang ketiga menggunakan metode substitusi, yaitu mengganti salah satu variabel yang diketahui. Dan yang keempat adalah metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Irma yang telah menyampaikan presentasi dengan sangat luar biasa. Saya sendiri selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Lis sebagai host untuk menutup acara pada siang hari ini. Baik Bu Titis, alhamdulillah sudah selesai presentasi dari Ibu Irma Satyawati. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya saya akan tutup. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada pertemuan kita siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti tutup.